Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini pertemuan pertama mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan kelas 12 untuk produktif. Teman-teman, bersama saya Gigin Kentini Putri akan selama 1 tahun menguasai bagaimana caranya penerapan produk kreatif dan kewirausahaan diterapkan pada jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Berikut aturan main untuk mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan kelas 12. Yang pertama adalah teman-teman harus mengisi daftar hadir pada jam yang ditentukan. Yang kedua, mengikuti pembelajaran online melalui Google Classroom dan akademiorakel.com. Yang ketiga, KKM dari mata pelajaran ini 75. Yang keempat, penilaian untuk mata pelajaran ini saya ambil dari kehadiran, pengerjaan, pengumpulan tugas, sikap, dan mengikuti UTS UAS. Bagi siswa yang menyelesaikan akademiorakel.com, sesuai dengan ketentuan dapat memperoleh sertifikat dari Oracle. Ini adalah list dari KIKD yang ada di mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, kurang lebih ada 20 KD. Teman-teman silahkan, teman-teman dapat menguasai ini, nanti akan dibantu oleh guru adaptif normatif. Khusus untuk kelas 12, nanti teman-teman akan bertemu dengan Ibu Puswati. Ini sampai. Nah, kita mulai dengan revitalisasi SMK menyongsong era revolusi industri 4.0 yang disampaikan oleh Bapak M. Bakrun. Nah, sebenarnya data yang saya munculkan ini data 2017. Teman-teman bisa lihat di sana berapa banyak jumlah lulusan SMK yang ada. Dan jumlah lulusan teman-teman dari RPL, salah satunya RPL TKJ Multimedia itu kurang lebih 1 juta. Bayangkan data ini ada 2017. Dan kalau misalnya teman-teman nanti kita tambahkan untuk 2018, 2019, dan 2020, bisa jadi angka ini bertambah banyak. Pertanyaannya, apakah anak-anak SMK lulusan RPL ini tetap pada zona RPL-nya atau dia akan banding setir ke bidang lain yang tidak sesuai? Kenapa saya munculkan data ini di awal? Karena jangan sampai ketika teman-teman nanti belajar selama 3 tahun RPL, nanti setelah itu teman-teman lulus, RPL-nya nggak kepake. Nah, kalau bisa dari sekarang teman-teman pakai tuh rencana apakah nanti ke depannya teman-teman mau bekerja, melanjutkan atau berwirausaha di bidang ini. Karena kita lihat kita sudah ada di revolusi industri 4, di mana integrasi dunia online dengan produksi industri ini cukup ketat. Di sini, industri yang mungkin muncul adalah teknologi rekayasa dan teknologi informasi dan komunikasi. 2 miliar pekerja di seluruh dunia beresiko kehilangan pekerjaan. Data ini didapatkan sebelum adanya pandemi. Di sini ada tulisan 35% keterampilan dasar akan berubah di tahun 2020. Dan teman-teman sudah merasakan mungkin ada beberapa industri yang mem-PHK besar-besaran pekerjanya untuk karena sudah tidak sesuai, pekerjaannya sudah digantikan mesin, terus pekerjaannya manual. Kalau teman-teman nanti main misalnya ke bandara di Singapura atau di Korea Selatan, itu udah jarang sekali ada. Nah, skill apa sih yang dibutuhkan ketika teman-teman menghadapi era revolusi industri 4.0? Yang pertama, informasi, media, dan teknologi skill. Di sana teman-teman harus mau membaca, harus mau belajar banyak hal, harus mau mengetahui apa sih yang terjadi di dunia ini. Dan selanjutnya ada life and career skill. Ini bisa teman-teman dapatkan ketika teman-teman berorganisasi. Selanjutnya ada lagi learning and innovation skill. Learning and innovation skill ini bisa teman-teman dapatkan dari baca, mencoba, dan mencoba. Terus yang terakhir ada effective communication skill. Di sini ada teamwork dan lain-lain. Tapi jangan lupa bahasa Inggris itu tetap nomor 1 kalau misalnya teman-teman mau bermain di industri. Nah, bagaimana dengan pandemi pada saat ini? Nah, pada saat pandemi ketika banyak orang yang di PHK, yang muncul adalah banyak industri yang muncul dan meraup untung dari pandemi ini. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa dalam kondisi ini kira-kira saya harus cari uang gimana nih. Dan kalau misalnya teman-teman lihat dari list dari data yang saya dapatkan, di sini hampir semuanya industri itu mengambil teknologi
untuk menjadi bagian dari si industri mereka. Misalnya ada makanan dan minuman, tetap aja di sana ada tadi Tani Hub sama Happy Fresh. Dia pakai teknologi untuk pemasarannya. Ada marketplace juga udah ya, yang pasti Lazada, Zalora, Shopee dan lain sebagainya. Kesehatan juga ada e-health di sana. Hiburan sama tuh, TikTok muncul di sana. Jadi sebenarnya sudah tidak ada lagi alasan RPL nanti kerjanya di mana sih? RPL nanti hidupnya di mana sih? Karena pada akhirnya si teknologi rekayasa dan teknologi informasi dan komunikasi ini punya andil untuk perkembangan. Nah, di mata pelajaran ini saya mau ngajak kalian kemana nih? Untuk materi dasar tentang produk kreatif dan kewirausahaan, teman-teman bisa dapatkan itu dari guru MAPA, adaptif normatif. Nah, tapi khusus untuk yang saya pegang, teman-teman nanti saya akan arahkan teman-teman untuk membuat game. Boleh pilih, tapi di semester 1 kita akan selesaikan dulu Java Fundamentals, bagaimana teman-teman akan bikin sebuah aplikasi dengan Java. Boleh pilih nanti di akhir mau pakai Alice, Greenfoot atau Java. Nah, nanti di semester 2 kita akan selesaikan task lain menggunakan Java Foundation. Sebenarnya ini dasar juga untuk Java. Nah, nanti sama. Boleh pilih aplikasi apapun terserah kalian, bebas, tapi kedalaman aplikasi menentukan nilai yang akan klik. Aksesnya gimana? Ke academy.oracle.com, jangan lupa sign in ke Student Hub. Ini cara mengganti bahasa bagi kalian yang anti-anti Inggris, bahasa Inggris, nanti teman-teman bisa menggunakan bahasa Indonesia di sana, caranya masuk ke My References. Ini panduan untuk Java Fundamentals. Di sini ada 18 minggu kurang lebih. Enaknya kita pakai Oracle Academy adalah kecepatan teman-teman untuk menyelesaikan baik itu dari awal sampai akhir itu bisa lebih cepat. Misalnya, Bu, saya mah Alis gampang bisa beresin seminggu. Nah, teman-teman bisa selesaiin itu seminggu. Atau misalnya Greenfoot, Bu, saya mah seminggu gak cukup. Misalnya, berarti dalam waktu tengah semester, sebenarnya teman-teman bisa menyelesaikan ini. Atau teman-teman mau ikuti alurnya, misalnya minggu pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kita bisa ikutin step by step yang diberikan oleh Java Fundamentals ini. Dan jangan lupa di sana ada UTS dan UAS ya. Ini untuk semester 1, semester 2 ini landasan Java atau Java Foundation. Nah, teman-teman di sini akan diajarkan banyak hal, 17 minggu, ada UTS UAS-nya juga, ada kuisnya juga. Di sini ada pengantar Java, data Java, pokoknya dasar banget lah tentang Java. Makanya kenapa di akhir saya minta aplikasinya ya aplikasi yang kira-kira kalian bisa bikin. Saya tidak meminta aplikasinya seperti apa, tapi kalian bisa bikinnya apa, yang menentukan kalian pantas dinilai sebesar apa, itu Anda sendiri. Jadi silakan Anda pilih aplikasi yang menurut kalian pantas untuk Anda dapatkan nilainya. Ini yang perlu kalian perhatikan ketika kalian menggunakan Google Classroom. Kebanyakan sering terjadi ketika kalian masuk tapi saya tidak bisa menilai karena kalian tidak menyelesaikan. Jangan lupa kalian selesaikan turn in-nya juga, mark asdannya juga sebelum kalian submit. Jadi selesaikan semuanya baru nanti klik tombol-tombol yang diperlukan. Kalau memang kalian perlu nanti chatting dengan saya, di sana ada private comment, silakan teman-teman masuk. Nah, ini sumber tambahannya. Silakan baca tentang Google Classroom kalau memang dibutuhkan. Terus ya, yang kedua sumbernya dari Oracle Academy. Silakan. Nih, ada dari Einstein, lucu loh. Orang yang tidak pernah melakukan kesalahan adalah orang yang tak pernah mencoba suatu hal yang baru. Tapi salahnya jangan keseringan. Berarti itu mah namanya nggak belajar dari pengalaman. Nah, teman-teman semua, saya tahu nggak semuanya pasti senang pemrograman. Cuman kita coba dulu yuk. Kalau udah dicoba, nanti kalian akan menemukan hal baru. Masalah nanti kesananya kalian akan mencoba terus dan nanti menjadi jagonya Java, itu kalian sendiri yang akan memilihkan. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti teman-teman berkunjung di Google Classroom, WA, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.